Pemirsa, jelang penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar razia di sejumlah titik. Di Jakarta Barat, petugas Satuan Polisi Pamung Praja menjaring pengamen dan juga pengemis di jalan. Satpol Pamung Praja membawa ibu dan anaknya ini yang terjaring razia di Jalan Raya Pos Pengumben, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ibu dan anaknya ini sempat lari saat petugas datang. Selanjutnya ibu dan anak ini dibawa ke Gor Cengkareng untuk rehabilitasi. Lagi makan. Jelang penerapan kembali PSBB di Jakarta, Satpol Pamung Praja rutin menggelar razia pengemis dan pengamen ondel-ondel. Razia yang berlangsung bagi petugas mengamankan sejumlah perlengkapan ondel-ondel yang biasa digunakan untuk mengamen. Jumlah lahan untuk pemakaman jenazah COVID-19 di Jakarta juga semakin menipis, sementara jumlah pasien COVID-19 terus bertambah. Dua makam khusus jenazah COVID-19 di Jakarta, yakni TPU Pondok Rangon dan TPU Tegal Alur, terus menerima pemakaman jenazah COVID-19. Di TPU Pondok Rangon sempat mencatat rekor menguburkan 36 jenazah dalam satu hari, sehingga petugas pun harus bekerja hingga malam hari. Bahkan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur menyebut, bila lonjakan pemakaman terus meningkat, maka lahan yang ada di Pondok Rangon ini hanya bertahan 1 bulan ke depan. Sementara saat ini di TPU Pondok Rangon tinggal tersisa 1.100 lubang. Untuk yang untuk pemakaman secara lahan ya mungkin kalau dari angkanya kalau emang naik lagi ya mungkin sebulan lebih lagi ya. Kapasitasnya. Di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat, petugas juga terus berjibaku memakamkan jenazah COVID-19. Sedikitnya 20 lubang dibuat oleh petugas untuk jenazah COVID-19 setiap harinya. Hingga kini lebih dari 5.000 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 di Jakarta, sehingga saat ini jumlah lahan yang dibutuhkan untuk jenazah COVID-19 semakin minim. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya telah menyiapkan alternatif lokasi untuk menguburkan jenazah COVID-19. Adapun jumlah pasien positif dan meninggal dunia akibat COVID-19 di ibu kota terus bertambah setiap hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Gebi Natasha di Pemakaman Tegal Alur, Jakarta. Ya, Gebi, ada berapa jumlah jenazah yang akan dimakamkan di sana hari ini? Ya, Stefani dan juga Deta, dari hasil pantauan tim di lapangan sejak pagi hari tadi hingga saat ini sudah ada sekitar 4 mobil jenazah, yang berarti 4 jenazah sudah dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Dan dapat dilihat di layar kaca saat ini bahwa satu dari mobil jenazah memang baru saja hadir di TPU Tegal Alur dan saat ini sedang bersiap untuk melakukan proses pemakaman. Sementara itu untuk proses pemakaman sendiri dilakukan oleh para petugas yang menggunakan APD lengkap, yakni baju hazmat, kemudian juga menggunakan masker serta sarung tangan dalam proses pemakaman jenazah COVID-19. Sementara itu, informasi lain dapat kami sampaikan juga kami tidak melihat adanya keluarga yang diperbolehkan untuk mengantar jenazah terlalu dekat ke area pemakaman karena memang selain petugas tidak diperbolehkan untuk mendekati ke area lahan pemakaman COVID-19. Dan di TPU ataupun tempat pemakaman umum Tegal Alur ini menjadi salah satu tempat pemakaman umum yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu lahan untuk memakamkan jenazah COVID-19, selain salah satunya adalah TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Stefani dan juga Deta. Baik, terima kasih Gebi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 tergolong masih rendah. Hal ini terlihat di Semarang, Jawa Tengah, di mana masih banyak warga yang kurang mematuhi protokol kesehatan.
Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat dan sejauh ini mencapai lebih dari 200.000 kasus. Ada 5 daerah di Indonesia yang memiliki kasus tertinggi. Setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, Jawa Tengah menempati urutan ketiga provinsi dengan kasus infeksi COVID-19 tertinggi dengan lebih dari 15.600 kasus. Di Kota Semarang, petugas terus merazia penggunaan masker seperti yang digelar di kawasan Kemijen Jalan Kaligawe. Dalam razia ke-6 pasca pencabutan pembatasan aktivitas masyarakat atau PKM, terdapat 145 pelanggar yang dikenai sanksi. Total data jumlah pelanggar yang terjaring razia dalam 3 minggu terakhir mencapai 573 pelanggar. Yang saya sayangkan ini luar biasa, malah tambah kesini tambah kesadaran masyarakat kurang. Ini lebih dari 100 ini Mas, karena tiap hari kita UCC yang kita adakan pasti meningkat Bu Romi ya. Jadi kita tuh maunya warga tuh apa ya, karena kami Polres, Polsek juga sebetulnya enggan untuk turun ya. Tapi karena kita pengen memutus mata rantai, kesadaran warga kita yang berkurang gitu. Tidak ada denda serta sanksi yang terlalu ringan menjadi salah satu kurangnya kesadaran masyarakat Semarang dalam menggunakan masker. Dalam peraturan Wali Kota Semarang, sanksi bagi pelanggar hanya melakukan kerja sosial dalam bentuk menyapu jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya, banyaknya pelanggaran di tengah angka penderita yang terus meningkat tentu saja sangat memprihatinkan. Kita juga sudah terhubung dengan Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang menarik rem darurat. Selamat siang, Prof. Zubairi. Selamat siang. Baik, Prof, sebenarnya langkah menarik rem darurat ini apakah terbilang cukup tepat atau sedikit terlambat, mengingat sebenarnya kapasitas fasilitas kesehatan juga sudah mulai hampir terpenuhi semua? Iya, tidak ada kata terlambat dan katanya lebih baik terlambat sedikit daripada tidak dikerjakan. Jadi saya kira baik-baik saja dan bahkan mungkin sebaiknya juga dikerjakan juga di provinsi yang lain, karena yang positif dalam sepekan terakhir ini kalau dites itu provinsi yang lain lebih tinggi rata-rata dibandingkan dengan Jakarta. Jadi mohon juga pada para gubernur untuk lebih waspada, untuk tanggap darurat, dan juga periksanya jangan terlalu sedikit, periksa untuk survei, untuk jumlah yang diperiksa tes itu masih sedikit, jadi mohon ditambah. Baik, provinsi mana saja, Prof, selain DKI Jakarta yang seharusnya juga menarik rem darurat atau menerapkan kembali PSBB total? Iya, mungkin lebih baik melihat pada diri sendiri di tempat masing-masing. Ya. Mungkin, tapi tolong dilihat lagi, mungkin juga daerah katakanlah atau Jawa Timur atau Sulawesi Selatan ataupun di Kalimantan ataupun di Sumatera Utara, kita lihat saja. Jadi setiap kali tes berapa yang positif. Kalau yang positif itu selama sepekan terakhir rata-rata kurang dari 5%, artinya bagus. Antara 5 sampai 10% kurang bagus. Di atas 10% bahaya banget. Dan kita sekarang di atas 10% rata-rata. Untuk Indonesia jauh di atas angka 10%. Baik, apa langkah tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat sudah PSBB 2 kali, terhitung sekarang PSBB transisi juga, tapi masyarakat juga tampaknya masih abai dan cuek dengan adanya COVID-19 ini? Iya, jadi memang harus kombinasi antara semua segmen masyarakat, baik masyarakat, baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, baik DKI maupun tenaga kesehatan dan juga media penting sekali. Itu harus sama-sama kita menyadari dan menyadarkan sekeliling kita bahwa sekarang ini kita lagi masuk fase gawat, bukan makin baik. Bukan sama juga, tapi kondisi lagi memburuk. Jadi kita harus sampaikan ke tetangga kita, ke sekeliling kita bahwa ini kita masalahnya lagi memburuk, harus lebih
taat pada protokol kesehatan. Iya, Prof, ini kedua kalinya PSBB total diberlakukan di DKI Jakarta. Apa yang mungkin bisa kita pelajari dari PSBB pertama itu? Adakah mungkin aturan yang perlu diubah atau diperketat untuk PSBB yang akan diberlakukan 14 September mendatang ini? Saya masih ingat yang dulu itu yang bagus saja, misalnya waktu itu kalau ada yang mau pulang kampung mudik Lebaran misalnya dihalau supaya nggak boleh keluar Jakarta, harus balik lagi masuk Jakarta. Terus yang dari luar kota juga tidak boleh masuk Jakarta. Nah itu kalau kita mengerjakan PSBB sekarang ini, maka yang dulu-dulu terbukti bagus ya dikerjakan. Artinya juga mengenai kendaraan umum, mengenai bis, mengenai KRL, tetapi namun juga keluar masuk untuk pesawat terbang itu juga harus lebih hati-hati. Jadi ini karena daerahnya ada di Cengkareng, saya kira memang di luar DKI, tapi harus kerjasama, koordinasinya harus lebih baik, lebih ketat agar tidak mubadir upaya-upaya yang dikerjakan oleh masing-masing. Jadi misalnya yang upaya yang bagus itu misalnya ada jam malam itu bagus, jam malam di mana itu di Depok, di Bogor, dan di kota Bandung misalnya, itu juga bisa dipikirkan oleh provinsi lain, kota-kota lain, apakah sudah waktunya atau belum untuk memulai jam malam, untuk memulai PSBB. Baik, Prof, untuk waktu PSBB sendiri apakah 2 minggu ini cukup, mengingat orang tanpa gejala kasus ini cukup banyak dan sulit sekali terdeteksi? Iya. Intinya setiap kebijakan itu wajib ada monitor evaluasinya, monitor evaluasi. Kalau ternyata mulai stabil, bagus, itu kalau dilanjutkan tentu lebih baik PSBB-nya. Namun juga harus memperhatikan juga mengenai perkembangan ekonomi. Cuman tidak boleh dibalik, karena ekonomi maka PSBB harus di-stop, nggak bisa. Jadi harus, kalau PSBB-nya berhasil, ya secara bertahap sekali dengan monitor yang amat ketat, mulai dilonggarkan boleh, tapi tidak boleh dibalik. Pokoknya PSBB-nya 2 minggu aja, nggak bisa lebih, itu tidak bisa. Jadi nanti setelah 2 minggu wajib dimonitor evaluasi, kalau memang hasilnya baik, mau dilonggarkan sedikit-sedikit, tentu bisa dipertimbangkan dengan ketat. Baik, terima kasih Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Prof. Zubairi.